Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat sore. Dan saat ini bersama saya Siti Atkia dan Mbak Alfi. Dengan Mbak Alfi, kali ini saya ingin mewawancarai tentang Radio Star dalam Public Relations. Seperti kita tahu, untuk Mbak Alfi sendiri, gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Mbak ya. Aku mau nanya-nanya nih Mbak seputar public relation Mbak di Radio Star. Mbak udah berapa lama sih di Radio Star itu? Udah dari semester 2. Udah dari semester 2, berarti sekarang semester 6. semester 6. Oke. Lalu Mbak, pengalaman organisasi sebelum masuk Radio Star itu apa sih Mbak? Dulu pernah ikut pramuka di bagian humasnya juga. Humas juga. Nah, pas banget di sini kita tuh pengen ngepoin tentang kehumasan di Radio Star itu sendiri. Terus Mbak, sudah berapa lama ikut Radio Star dan kenapa sih milih Radio Star sebagai salah satu cara Mbak untuk meluangkan bukan aspirasi apa ya, kayak bakat gitu loh. Kalau ikutnya udah dari semester 2 itu. Terus alasannya karena waktu itu tertarik aja sih ikut Radio Star gitu, apalagi ya adalah sedikit gitu passionnya di Radio Star, jadi pengen coba-coba aja sih gitu. Terus kenapa Mbak memilih public relation di Radio Star? Kalau itu kebetulan pada saat tahunku itu dipilihin, jadi ya ditempatkan gitu. Oke, terus strategi apa sih yang Mbak lakukan untuk membranding Radio Star ini? Pada saat itu saya ngadain seminar-seminar itu yang terbuka untuk umum. Jadi dari situ kan banyak pihak yang dari luar kampus itu jadi ikut seminar tersebut dan kemudian tertarik gitu loh untuk bekerja sama dengan Radio Star. Oke. Lalu Mbak, selama Mbak berada di Radio Star dari awal semester 2 sampai sekarang, pernah nggak sih mengalami krisis atau hambatan gitu yang telah dialami saat menjabat sebagai anggota PR? Kalau ada, gimana cara Mbak tuh mengatasinya gitu? Paling krisisnya itu kayak PR itu kan mewadahi teman-teman yang ingin bekerja sama dengan PR. Paling itu kayak banyak yang tiba-tiba nggak jadi untuk kerjasama karena ada satu dan lain hal. Untuk solusinya sih paling terus follow up gitu, kayak misalnya gimana Kak untuk kerjasamanya kayak gitu sih sebenarnya. Keren. Selain kerjasama, biasanya job desk seorang PR di Radio Star itu sendiri apa aja sih Mbak? Kayak posting-posting, sebar-sebar info di media sosialnya Radio Star. Like that, keren. Kemudian sebelum Mbak menjadi seorang public relation di Radio Star ini, Mbak sebelumnya tuh udah pernah terjun nggak sih ke Radio Star? Terjun nggak sih ke dunia public relation sebelum Radio Star, kayak tadi pramuka atau ada hal yang lain gitu? Biasanya kalau ikut kepanitiaan gitu ya yang ada di kampus, kebetulan biasanya pasti ditempatinnya di bagian humas. Jadi paling di situ sih. Berarti emang udah passion di kehumasan gitu ya? Iya. Udah kayak emang udah tempatnya di situ gitu. Terus berapa sih target kerja Mbak biasanya untuk di setiap minggunya? Nah ini skip guys. Kendala terbesar saat Mbak menjabat sebagai seorang public relation ini di Radio Star itu apa sih Mbak? Terus bagaimana kendala terbesar itu pada saat momen apa gitu loh? Untuk kendala kayaknya itu sih kerjasamanya sih paling berkendala di situ sih paling. Media partner. Iya, media partnernya itu kan kita harus konsultasi lagi ya sama GM. Kalau di Radio Star itu ada GM. Nah biasanya kendalanya itu GM kurang setuju nih atas media partnernya. Jadi paling di situ. Iya, dan biasanya media partner juga punya persyaratan yang ribet ya. Iya. Jadi kayaknya entah kita itu bisa mengikuti persyaratannya atau enggak gitu. Lalu kemudian untuk public relation di Radio Star sendiri itu ada
etika tertentu nggak sih atau ada prinsip tertentu untuk menjadi seorang public relation di Radio Star ini? Ya pasti memiliki komunikasi yang baik ya dengan media partner itu supaya mereka tuh jadi kayak ketagihan gitu loh, pengen gabung lagi media partner lagi sama kita gitu. Berarti harus cari strategi ya gimana biar para anggota itu nyaman betah di Radio Star itu. Oke, keren Radio Star. Kemudian gimana sih cara menggait UKM atau lembaga kemahasiswaan atau pihak yang ingin bekerja sama dengan Radio Star itu sendiri? Kayak ada organisasi atau lembaga yang ingin menjadikan Radio Star itu sebagai media partner itu gimana sih Mbak? Biasanya mereka itu lewat DM ya, DM Instagram, terus kan di situ udah ada narah hubungnya. Kebetulan langsung sama aku, jadi mereka melalui WhatsApp mengajak media partner, terus nanti sama kita itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Udah sih gitu aja. Kalau boleh spill persyaratannya apa aja sih Mbak? Ya kayak mereka harus memfollow nih, ada beberapa, misal kayak 5-10 orang follow Instagram dari Radio Star, terus juga selain Instagram ada juga TikTok kayak gitu-gitu, paling media sosial. Harus saling follow media sosial ya. Iya. Mutualisme. Iya. Kemudian ada nggak sih Mbak tips dari Mbak Alfi sendiri untuk menjadi seorang public relation yang baik itu? Yang pasti komunikasinya sih, dia bisa berkomunikasi dengan baik. Terus juga seorang public relation itu harus mempunyai rencana dan program untuk memajukan PR itu sendiri. Gitu. Berarti komunikasi dan rencana itu menjadi salah satu kunci utama ya untuk menjadi seorang public relation itu. Lalu kemudian strategi, Mbak punya strategi nggak sih atau dari Radio Star sendiri ada strateginya nggak sih untuk mempromosikan gimana, dan biasanya Radio Star ini ada acara-acara gitu untuk dipromosikan. Kita nih mau ada kegiatan ini loh, kita mau di kegiatan ini loh gitu. Ya paling kita ngelobi sih, kayak misalkan dari UKM-UKM yang lain kita minta tolong juga nih untuk dipromosikan dari acara Radio Star itu. Jadi kita juga ikut kerjasama dengan yang lain juga. Keret. Harus kerjasama ya, berarti kuncinya adalah kerjasama. Kemudian gimana sih cara Mbak itu membangun koneksi sebagai seorang public relation dengan organisasi-organisasi yang lain? Ya itu sih kayak tadi jadi saling mutualisme gitu. Misalkan kita butuh mereka, berarti kita kayak mau posting gitu kan acara dan kegiatan mereka. Sama juga kalau misalkan kita lagi butuh mereka, ya kita minta untuk diposting kayak gitu. Paling kayak gitu sih. Iya ya, oke. Itu jadi salah satu persyaratan basic banget dalam media partner. Dan yang terakhir nih, gimana sih cara Mbak menghadapi pihak atau media atau orang yang ingin media partner dengan kita, tapi dia punya persyaratannya tuh yang ribet banget. Tapi kita butuh. Ya sabar-sabar aja sih, karena kan balik lagi karena kita butuh ya, jadi sebisa mungkin tetap dijalani dengan tenang kayak gitu. Terus juga itu sabar, jadi dengan tenang, terus supaya ingat ketujuan kita karena emang butuh gitu koneksi. Tambahan dari aku paling terakhir, gimana cara Mbak sebagai seorang PR itu mengelola dan menghandle anggota-anggota yang gak aktif di Radio Star? Kebetulan di tahunku itu cuman ada 1 anggota, jadi cuman ada 2, dan ya nggak begitu ribet ya, karena emang cuman isinya cuman 2 orang kayak gitu, jadi saling bekerja sama. Dan waktu itu PR juga bekerja sama programming, jadi di Radio Star itu ada programming sendiri, nah itu bekerja sama juga sama divisi programming, jadi emang dibantu banget sih sama mereka, dan alhamdulillahnya nggak kesusahan sama anggota yang nggak aktif itu. Oke. Mungkin segitu aja Mbak, terima kasih banyak atas waktunya. Oke teman-teman, jadi ada beberapa kesimpulan yang bisa aku tarik dari wawancara kali ini adalah menjadi seorang public relations
kita itu harus saling membangun komunikasi dan harus punya rencana, wacana, dan program supaya kita tuh bisa menjadi seorang public relation dan mempertahankan organisasi yang ada seperti itu teman-teman. Maka dari itu ya saya Siti Atkia dan bersama Alfi. Mbak Alfi mohon pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.